Oke, kemarin kita minggu lalu membahas tentang VLAN, Virtual Local Area Network, yang dimana dia membatasi area broadcast domain. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang suatu protokol yang namanya adalah VLAN Trunking Protocol. Nah, oke, VTP itu apa sih sebenarnya tuh? Ya, VTP adalah protokol yang digunakan untuk mendistribusikan informasi VLAN IT secara otomatis. Jadi dia protokol untuk mendistribusikan informasi VLAN IT secara otomatis, gitu ya. Nah, yang didistribusikan adalah VLAN ID, di mana VLAN ID itu berada di dalam sebuah database VLAN. Nah, database VLAN berada dalam suatu suite ya. Berarti di sini gambarannya, misalnya di sini ada sebuah suite. Nah, di suite ini katakanlah suite 1, di sini ada informasi VLAN ID ya. Nah, kemudian di sini ada suite yang lain, suite 2. Nah, jadi si VTP itu kerjanya adalah mendistribusikan informasi VLAN ID dari yang berada suite ke suite 2. Gambarnya seperti itu ya. Nah, protokol ini dibuat hanya oleh Cisco saja, sehingga teknologi VTP hanya pada perangkat Cisco. Jadi produknya Cisco ya. Nah. Kemudian yang ketiga, VTP menggunakan konsep dari yaitu klien dan server. Nah, prinsip kerja yang diterapkan adalah client server. Nanti berarti ada sebuah jaringan switch nih. Berarti katakanlah nih jaringan switch ya. Ini kan ilustrasinya. Jadi ada yang bertindak sebagai server maupun ada yang bertindak sebagai klien. Nah, seperti itu. Berarti kita bisa mendapatkan gambaran ada beberapa jaringan switch yang lebih dari satu, jumlah switch-nya lebih dari satu karena itu berupa jaringan. Nah, berarti ada yang bertindak sebagai server dan ada yang bertindak sebagai klien. Nah, switch yang bertindak sebagai server nih ya, server bertugas mendistribusikan, menggunakan protokol FTP tadi kan, mendistribusikan VLAN ID yang berada di di database VLAN yang di switch server ini ya, ke posisi switch client ke sini berarti. Nah, ke sini dia. Itu ya. Jelas lah saya kira. Oke, mungkin gambar seperti ini. Jadi di sini ada switch 1 dan switch 2, di mana switch 1 dia sebagai servernya dan switch 2 sebagai kliennya. Nah, di sini ada database VLAN di switch 1. Nah, nih ada VLAN 10, 20, dan 30. Nah, akan didistribusikan oleh VTP advertisement. Nah, dia nih. Nah, si VTP advertisement itu apa? Itu istilah nama paket VTP yang berisi informasi data VLAN ID baru yang dibuat dalam VTP server. Nah, akan dikirimkan ke semua switch yang ada di dalam jaringan. Kalau di sini berarti gambaran di switch 2. Jadi informasi ini akan dikirimkan ke switch ini melalui VTP advertisement. Nah, jadi secara gampang kita tidak perlu konfigurasi VLAN, dia langsung mendownload ataupun menerima informasi dari si switch servernya, karena VLAN ID didistribusikan secara otomatis melalui FTP advertisement. Jadi langsung muncul di sini di switch 2-nya. Namun dalam hal pendistribusian yang namanya konsep client server, berarti kan ada suatu wilayah ya ataupun domain. Nah, domain ataupun wilayah tersebut harus sama ataupun sejenis, ataupun kita harus berikan nama untuk sebagai identitas. Nah, kalau di sini kita menggunakan VTP domainnya misalnya adalah dengan nama Cisco. Jadi
untuk mengaktifkan konsep client server ini di setiap suite, baik suite 1 maupun suite 2, harus ada VTP domainnya, seperti itu ya. Nah, jadi kenapa sih kita perlu mengaktifkan si VTP client ini? Nah, kenapa kita perlu? Nah, nih ada gambar di sini, bisa nggak Anda bayangkan nih? Misal kita membuat 10 ID VLAN yang baru, yang sama pada sejumlah suite ini, katakanlah 100 suite ya. Nah, kita membuat 100 suite, misal suite itu ya. Nah, pasti otomatis kita sebagai network administrator capek ya. Artinya kita hanya kita punya VLAN 10 untuk didistribusikan ke sejumlah perangkat switch. Nah, kita harus ketik satu-satu kan capek ya, tangan kita akan keriting bahkan mungkin ya. Belum lagi kalau ada kesalahan, karena tangan kita capek, nggak konsentrasi, kemudian ada salah konfigurasi, seperti itu kan. Nah, jadi VLAN ID-nya ada yang tidak sesuai. Nah, sebagai solusinya, kita gunakan protokol VTP ini. Nah, dengan adanya protokol VTP ini, data ke 10 VLAN ID tersebut bisa terdistribusi dari salah satu suite yang sebagai server, tadi konsepnya client server, karena di sini didistribusikan ke klien suite klien di bawahnya. Jadi cukup dengan mengaktifkan VTP client, nanti data ke 10 VLAN ID tersebut akan tercatat pada katakanlah 99 suite lainnya. Jadi ada 100 suite, salah satunya sebagai suite server ya, dan 99 ini dari suite klien. Jadi kita konfigurasi di suite 1 aja, kemudian nanti didistribusikan ke suite lainnya menggunakan protokol VTP ini. Jadi dengan menggunakan protokol VTP ini kita tidak capek dengan mengetik konfigurasi yang sama dan mengurangi kesalahan adanya pada saat kita mengkonfigurasikan data VLAN ID yang baru, seperti itu ya. Jadi manfaatnya seperti itu. Nah, istilah-istilah dalam VTP ada beberapa istilah. Yang pertama adalah VTP modenya, mode VTP, kemudian VTP domain, VTP advertisement, dan VTP running. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu apa itu VTP mode. Nah, jadi sebelum kita mengkonfigurasikan, Anda harus tahu beberapa istilah-istilah dalam VTP. Nah, istilahnya ada 4 ini ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang VTP modenya. Nah, VTP mode kalau Anda cek di konfigurasi suite ada beberapa pilihan. Yang pertama ada 3. Server, jelas ya, karena konsepnya client server. Dan yang kedua adalah client. Dan yang ketiga adalah transparan. Transparan. Kelihatan ya itu saya? Server, client, dan transparan. Nah, nanti fungsi-fungsi dari kegunaan masing-masing nanti kita bisa lihat di saat kita praktikum. Fungsinya server apa, client apa, mode transparan seperti apa, nanti kita lihat pada saat praktikum. Oke. Nah, kemudian yang kedua istilahnya adalah VTP domain. Nah, ini sangat perlu sekali ini. Karena sebuah nama ataupun domain digunakan sebagai penanda kalau antara suite dalam sebuah jaringan tergabung dalam grup VTP yang sama. Nah, tadi di depan saya menjelaskan kita harus punya wilayah ataupun nama. Nah, namanya harus sama. Kayak gitu ya. Nah, itu domain sebagai nama dari konfigurasi VTP-nya. Oke. Kemudian yang keempat istilahnya adalah VTP advertisement. Nah, namanya advertise, berarti kan dia kan memberikan informasi ya, iklan lah bahasanya advertise. Kalau Anda tidak asing, advertisement kan iklan-iklan gitu kan. Nah, si VTP advertisement itu adalah sebuah istilah nama paket FTP yang berisi informasi data VLAN ID baru yang dibuat dalam VTP server. Nah, dari situ akan dikirimkan ke semua suite dalam jaringan. Nah, si paket VTP ini
paket VTP advertisement ini dikirimkan secara periodik, di periodik ya, dalam kurang lebih per 5 menit. Nah, jadi advertisement-nya dia akan dikirimkan secara periodik kurang lebih 5 menit sekali oleh VTP server. Nah, di situ dicirikan secara multicast. Nah, berarti banyak nih, dikirimkan secara multicast, Nah, itu ya, kirim secara multicast ke dalam sebuah jaringan dengan alamat MAC. Tujuan default-nya adalah alamatnya 0100 0 C C C C 3 kali. Nah, itu ya. Jadi si VTP advertisement itu dia mengirimkan informasi paket yang dikirimkan oleh si dari VTP server setiap periode tertentu, yaitu 5 menit sekali dia mengirimkan secara multicast dengan menggunakan alamat MAC tujuan 01000 C C C C C C. Seperti itu defaultnya. Oke. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah VTP pruning. Nah, ini apa itu VTP pruning? Nah, merupakan sebuah fasilitas yang bisa diaktifkan pada jalur terang untuk tidak meneruskan data dari wilayah VLAN dengan nomor ID tertentu ke wilayah VLAN ID yang lain dengan menggunakan jalur terang. Berarti dia semacam jalurnya lah, seperti itu. Jadi informasinya dilewatkan melalui jalur terang dengan menggunakan FTP pruning, seperti itu. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada sebuah suite server VTP yang dikonfigurasikan, salah satunya menjadi server dan salah satu yang lain dan menjadi klien. Nah, kemudian di suite satu ini dia ada informasi bahwa ada konfigurasi VLAN 10, 20 dan 10 juga. Nah, di tabel VLAN-nya ada informasi 2 ID VLAN, seperti itu. Nah, karena untuk kita melakukan otomatisasi, kita aktifkan saja fitur VTP-nya kan, VLAN Trunking Protocol di sisi suite mode, di sisi suite 2. Sehingga dia harus mengaktifkan mode VTP kliennya. Nah, dari sini VTP kliennya akan membaca dari VTP advertisement-nya, karena dia akan meneruskan. Nah, sebelum meneruskan kita perlu trunkingnya. Nah, kemarin kita sudah belajar port trunking kan, artinya port untuk menghubungkan antar perangkat. Kalau di sini kasusnya adalah antar perangkat suite, baik suite 1 maupun di suite 2, seperti itu. Nah, VTP advertisement-nya dilewatkan melalui trunking, di mana dia jalurnya adalah FA04 dan ini FA04 juga. Nah, di sini trunkingnya diaktifkan menggunakan FTP pruning. Nah, seperti itu. Jadi langsung dia mengaktifkan, kemudian dari sisi klien dia menerima informasi database VLAN dari suite server, dia langsung di sisi VTP di sisi suite 2-nya dia langsung menerima secara otomatis konfigurasi VLAN di suite 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira ada gambaran dari penjelasan VTP? Nah, kalau tidak ada gambaran, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung praktek saja biar kelihatan. Ada pertanyaan di sini? Aman? Belum, Pak. Oke, aman ya. Oke, langsung saja. Oke, saya hapus dulu. Oke. Oh, konsep. Jadi apa ini pertanyaan? Mana nih? Gue bilang. Oke. Jadi konsep dari VTP sama seperti SDN ya, Pak. Kalau SDN beda dalam artian dia
kalau konsep otomatisasinya iya sama, tapi kalau di sini beda secara teknologinya. Konsepnya sama, konfigurasi terpusat dengan prinsip otomatisasi. Kalau teknologinya beda ya. Karena kalau VTP ini kan di layer 2, kalau di SDN kan dia bisa multi layer kan, karena bisa digunakan berbagai macam perangkat ya, seperti itu. Jelas ya Mas Victoria. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Berarti apa tadi saya mau ngapain? Oh iya, saya mau mencoba konfigurasi dasar dari VTP. Nah, kita berarti butuh switch-nya bebas, masih kita gunakan layer 2 switch. Nah, di sini dan di sini. Oke. Kita hubungkan kabelnya di sini, saya urutkan saja FA01, FA01. Kemudian di sini 2, dia masuk ke FA02. Biar rajin saja sih. Ya. Nah, untuk namingnya mungkin di sini akan kita switch 2 ya. Switch 2. Ini switch 1. Ini switch 3. Ini switch 4. Nah, kayak gitu ya. Nah, switch 2 ini dia nanti skenario-nya adalah menjadi servernya. Servernya ya. Switch 1 ini nanti skenario-nya dia sebagai kliennya. Nah, maksudnya modenya ya, tadi kan kita sudah belajar macam-macam mode di sisi VTP mode, ada klien, ada server, dan ada transparan. Nah, di sini kita yang di switch 3 transparan. Ini. Nah, yang terakhir di sisi switch 4 modenya klien. Itu ya. Oke, baik. Berarti yang namanya server berarti kita harus mendefinisikan ataupun mengkonfigurasikan apa-apa konfigurasi yang perlu kita konfigurasikan. Nah, apa itu maksudnya tuh? Ya, intinya kita konfigurasikan dulu ya, karena server karena akan dicontoh ataupun akan diterima untuk si klien maupun si transparan. Nah, di sini ada mungkin gambarnya seperti ini. Di sisi switch server ada informasi yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Skenario seperti itu ya. Sisi ini. Oke. Jelas ya? Oke. Enggak kelihatan nih. Nah, kayak gini lah. Oke. Biar nyaman dan jelas. Oke, ini. Nah, kita close dulu. Oke. Kita konfigurasikan dulu VLAN-nya, baik VLAN 10 dan VLAN 20. Tapi sebelumnya kita cek dulu nih konfigurasi default yang ada di switch yang belum ada konfigurasinya. Kita cek untuk VTP statusnya yaitu show VTP status. Nah, perhatikan di sini. Di show VTP status kita ada VTP version capable, berarti dia ada pilihannya 1 dan 2. Ya, kemudian yang ini yang sedang berjalan adalah versi 2 kayak gitu ya. Kemudian di sini VTP domain name-nya belum ada, masih kosong ya. Berarti kita harus konfigurasikan karena syarat dari berjalannya VTP mode ataupun mengaktifkan protokol VTP itu harus punya domain karena untuk identitas wilayah kan ataupun wilayah domainnya. Nah, kemudian planning mode-nya disable, traps generasinya disable seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Maksimum VLAN-nya 255 dan number existing VLAN ada 5. Wah, kok sudah ada VLAN-nya nih? Nah,
Number of existing VLAN ini adalah show VLAN brief. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Start defaultnya existing kan, karena bawaannya dia punya 5 VLAN. Seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, setelah kita mengidentifikasi konfigurasi standar ataupun default belum pada sebuah suite, khususnya di VTP ini, kita udah ada gambarannya kayak gini. Oke, di sini standarnya adalah operasi mode ternyata server. Nah, berarti bawaan defaultnya dia server. Nanti kita akan konfigurasikan sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke. Kemudian kita sudah tahu status VTP-nya, kemudian kita coba konfigurasi di switch servernya, yaitu konfigurasi VLAN ya. Berarti langsung saja konfigurasi terminal VLAN 10, VLAN 10 namanya name lab A, kemudian VLAN 20 name lab B. Nah, oke. Kita cek configuration show VLAN brief. Ops. Nah, sudah masuk ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi di VTP statusnya? Oke. Muncul di sini number existing VLAN-nya menjadi 7. Karena apa? Tadi existing-nya 5, kita tambahkan 2 VLAN VLAN A dan VLAN B, kayak gitu kan. Nah, oke, masih sama semuanya. Kita lanjutkan. Ini jadi setelah kita mengkonfigurasi VLAN, ada perubahan VLAN, yaitu database dari VLAN dari 5 menjadi 7. Oke. Kemudian apalagi yang perlu kita catat nih? Oke, lanjut aja ya. Oke, baik. Sekarang kita mengubah konfigurasi. Tadi yang pertama kita konfigurasi VLAN ya, di sisi server, di sisi switch server. Nah, kemudian langkah yang kedua kita konfigurasi mode operasi dari si VTP-nya. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah memberikan informasi switch 1 sebagai klien. Nah, switch 3 transparan dan switch 4 adalah klien. Oke. Berarti kita masuk ke switch yang ke 1 dulu nih. Kita rubah konfigurasinya. Kita cek dulu show VTP statusnya. Nah, di sini belum ada ya. So, VLAN brief belum ada. Oke. Nah, kemudian kita konfigurasikan modenya, dia masih mode server, kita rubah menjadi mode klien. Caranya adalah konfigurasi terminal, kemudian VTP. Kita tanya mode. Nah, kita akan rubah nih. VTP mode, modenya ada apa di situ? Ada klien, server, dan transparan. Nah, jadi kita di sini modenya klien, berarti yang di sini ya, klien. Nah, oke. Setting device to klien. Nah, kemudian setelah kita mengkonfigurasi mode FTP-nya, kita konfigurasi nama domainnya, nama VTP domain. Nah, VTP domain ini harus dikonfigurasikan di setiap switch, karena tadi kan si VTP domain kan sebuah nama yang digunakan sebagai kata kunci bagi klien untuk meminta database VLAN yang terdapat pada VTP server. Nah, berarti semuanya harus dikonfigurasikan nama VTP domainnya. Oke, kita di switch 2 dulu kita bereskan. Modenya, oke.
VTP domain, VTP berarti apa, domain ya, karena sudah ini domain, kita berikan nama domain Cisco. Nah, oke. Kemudian apa yang terjadi di konfigurasinya, show VTP status, ada perubahan, nama domain sudah berubah, tadi sebelumnya kosong, kemudian klien jadi sebelumnya adalah server ya, gitu ya. Dan di sini di suite 1, di suite 2 sebagai server nih, kita rubah juga konfigurasi VTP domain Cisco. Nah, kita cek lagi. So VTP status. Oke, sudah ada muncul. Sekarang kita mengaktifkan jalur terang. Nah, jalur terang yang kita gunakan yaitu menggunakan FA01. Nah, jadi jalur inilah yang akan membawa VTP advertisement-nya. VTP ya, advertisement-nya ya. Jadi lewat lewat situlah informasi database VLAN akan didistribusikan ke suite klien yang ada di bawah-bawahnya. Oke, baik, kita akan masuk ke interface FA01. Oke. Kemudian kita aktifkan, caranya adalah sweet spot mode terang. Oke. Nah, seperti biasa, di sini ada muncul indikator orange yang sebelumnya warnanya adalah hijau. Nah, si orange ini memberikan informasi bahwa ada suatu konfigurasi baru yang mana terjadi pada dirinya, yaitu di FA01. Yang sebelumnya tidak ada mode apapun, sekarang kita aktifkan menjadi mode terang dengan tujuan untuk membukakan jalan informasi distribusi VLAN database VLAN itu ya. Oke. Oke, kita masih menunggu, ini masih orange. Oke. Cukup lama. Oke, sambil menunggu si orange ini menjadi hijau, kita coba ke suite 3 ya. Artinya kita akan mengkonfigurasikan mode transparan pada suite 3. Ini suite 3 ya. So VTP status, oke, mengisi server. Berarti kita harus aktifkan yang pertama apa? Konfigurasi mode operasinya kan memberikan nama VTP domain. Nah, berarti masuk ke configure terminal, kemudian kita set VTP mode. Nah, di sini nih transparan. Oke, kemudian VTP domain, wilayahnya siapa? Cisco. Ini nama Cisco ini bebas ya, kamu bisa Cisco, Siska atau siapalah terserah Anda ya. Oke, karena apa? Ini sebagai identitas saja, identitas apa namanya? Identitas dari nama domainnya. Nah, oke, di sini sudah muncul domain Cisco dan sekarang transparan seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang kita beranjak ke suite 1 lagi. Kembali ke suite 1 lagi. Oke. Apa yang terjadi di sini? Tadi kan tujuan dari si VTP itu kan memberikan otomatisasi konfigurasi ya pada sisi suite client. Baik, kita cek dulu konfigurasi VLAN-nya. So, VLAN brief belum muncul ya. Apa harus menunggu 5 menit dulu? Oke, kita cek dulu di sini. So, running configuration-nya. F1-nya udah mode terang. Di sini so running config-nya. Harusnya sudah muncul ya. Oke, kita tunggu.
Yes. Oke, ini sudah muncul. Nah, kok kenapa nggak muncul? Ada apa ini? Kita pastikan dulu. Karena apa harus menunggu 5 menit ya, baru itu ya. Kita coba cek. Oke, di sini sudah klien, betul. Cisco sudah domainnya sama. Itu sama. Berarti mungkin kita menunggu 5 menit ya. Oke, sambil menunggu, kita ke suite 3 dulu ya. Oke. Ini kita suite 3, kita sudah konfigurasikan transparan, kemudian kita ke suite keempat dulu. Nah, di suite 4 ini, kita aktifkan mode klien, dan jangan lupa kita berikan domainnya. Oke. Kita cek dulu apakah sudah masuk. Itu masuk. Tadi saya sempat coba sih, cukup menunggunya itu lama. Sudah. Nah, ini dia, benar. Jadi di sisi suite 1 klien ini, konfigurasi dari suite server yaitu adanya VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, tanpa kita mengkonfigurasikan di sisi suite 1 sebagai klien, dia otomatis akan mendapatkan informasi dari VTP advertisement-nya, yaitu berupa informasi database VLAN 10 dan VLAN 20. Seperti itu ya. Jadi begitu informasi VTP advertisement ini dapat muncul ya mungkin sekitar periodiknya tadi 5 menitan ya. Kalau Anda tadi ada yang sempat men-timer nggak tadi? Ada nggak yang sempat men-timer? Ya, artinya butuh waktu VTP advertisement-nya untuk memberikan informasi melalui jalur trankingnya. Ya, dengan kalau tidak salah ya tadi 5 menitan. Nah, ini dia baru keluar di sisi kliennya. Seperti itu ya. Jadi tanpa kita mengkonfigurasikan VLAN di sisi suite 1 yaitu root client, dia langsung mendapatkan informasi database VLAN dari servernya. Seperti itu, otomatis seperti itu. Nah, bagaimana keadaan di suite transparan di suite 3 ini? Oke, kita tadi belum mengaktifkan trunkingnya ya, artinya mode port yang digunakan, mode port untuk menghubungkan setiap suite kita menggunakan trunking. Nah, di sini FA02-nya kita belum mengaktifkan sebagai terangnya ya, saya lupa. Nah, sorry. Nah, kita tadi di sisi suite 1, di sisi suite 2, suite server dan suite client sudah selesai. Artinya selesai, si suite 1 ini klien sudah mendapatkan informasi database VLAN dari suite server. Nah, kita akan fokus ke suite 3 yaitu suite yang kita modekan transparan dan sudah kita mengaktifkan domainnya Cisco. Dan sekarang kita akan mengaktifkan FA02 ini sebagai suite port mode terang. Begitu juga yang di suite 4 klien ini. Kita sudah mengaktifkan apa namanya VTP status. Nah,
klien dan domainnya sudah diaktifkan. Sekarang kita masuk ke interface FA01. Sorry. Sweet mode terang. Oke. Untuk menaman mode pot bebas. Yang penting dia berada dalam pot yang sebagai jalan masuknya. Artinya tadi kan saya dari sini ya FA02 ya, karena jalan masuk dari suite lainnya adalah FA02. Kemudian kan di sini suite 4 jalan masuknya adalah FA01 bebas. Anda bisa di suite manapun sesuai dengan Anda bebas di pot manapun sesuai dengan kabelnya nancep di pot mana. Kalau yang di sini kasusnya adalah FA01 seperti itu. Nah, kita akan melihat di sisi transparansi, mode transparansi seperti apa. So, VLAN brief. Oke. So, VTP status. Nah, bisa dilihat dari hasil keluaran, walaupun nama VTP-nya itu sama ya, Cisco ya, sini VTP domainnya sama, yang digunakan di VTP server maupun di apa namanya, sudah dibikin domainnya sama Cisco, nih domain VTP sudah buat sama seperti yang digunakan oleh VTP server, dan jalurnya sudah menjadi trunking. Tadi kan kita buat jalur FA2 ya, trunking ya di sini FA2. Tapi di sini tetap saja switch C3 di switch 3 ini dengan mode transparent, dia tidak mencatat informasi VLAN ID. Jadi dia tidak mencatat informasi VLAN ID. Karena apa? VTP transparan itu tidak mencatat informasi ID yang telah dikonfigurasikan di sisi servernya. Jadi si transparan ini hanya meneruskan saja. Dia hanya meneruskan saja ke switch selanjutnya. Jadi cuma melewatkan saja. Nah, switch selanjutnya adalah di switch 4. Nah, kayak gitu. Jadi ini tidak data VLAN-nya tidak tercatat dalam database VLAN switch 3, namun diteruskan langsung ke switch 4. Karena di switch 4 kita modenya adalah klien. Sehingga ketika ada paket VTP address termnya diterima oleh switch 3, paket tersebut akan diterima dan diteruskan ke switch 4 ya. Dia kata kuncinya ya. Nah, untuk membuktikannya kita cek dulu konfigurasi di switch di switch 4. Oke. So VTP status. Oke, sudah klien. So VLAN brief. Oh, belum ya. Masih menunggu seperti tadi ya. Oke, kita tunggu dulu. Kita cek running konfigurasinya. Oke, sudah terang. 11.10 ya. Kemudian sini sudah running. Oke, terang. Oke, baik. Belum muncul. So, interface terang. Nah, ini sudah FA0 sudah on. Kemudian port FA1 bisa menerima atau memperbolehkan terang VLAN 1 sampai 1005. Oke. Kemudian VLAN-nya mengizinkan dan aktif di manajemen domain. Tadi sudah. Oke. Kita cek lagi. Belum muncul ya. Oke, tunggu dulu. Oke. Kalau di sini dia emang tidak muncul. Nah, kita tunggu.
Oke, sambil menunggu apakah ada pertanyaan? Saya cek dulu di kolom chat, siapa tahu ada pertanyaan. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke suite 4. Nah, kenapa ini nggak muncul-muncul? Ada pertanyaan? Apakah internal time VTPS Apakah internal time VTPS bisa diubah, Pak? Oke. Kalau dari lihat konfigurasi di sini di mode mana sini? Sebelumnya untuk mengeksplorasi sebuah komen kita bisa ketik tanda tanya ya. VTP. Nah, sorry, masuk ke konfigurasi komen dulu ya. VTP. Oke. Di sini hanya memberikan informasi si VTP itu bisa diubah apa saja. Yang pertama hanya domain, kemudian modenya, passwordnya, sampai versionnya. Nah, tadi terkait version kita udah cek ya 1 maupun 2. Nah, untuk yang berjalan adalah 2. Nah, terkait tadi pertanyaan interval time-nya, secara pribadi saya belum pernah tahu karena saya hanya mengeksplor dari komen-komen yang ada di sini. Tapi itu hal yang menarik sih kalau misalkan ada suatu metode untuk mengoptimasi internal time pada VTP advertisement-nya seperti itu. Ya mungkin bisa dicek lanjut di halaman Cisco-nya. Biasanya kan di manual help-nya ataupun di di datasheet-nya bisa dicek apakah time VTP adverse time-nya bisa diubah seperti itu. Jadi sebatas VTP ini saya hanya mengeksplor komen dari tanda tanya saja kayak gitu. Gitu ya Mas Victoria. Oke. Siapa? Oke, kita cek di sini. Nah, muncul. Baru muncul. Iya bener 5 menit ya. 5 menit untuk satu suite. Iya Pak, terlalu lama Pak. Terlalu lama, iya. Atau mungkin karena biasanya sih, tadi saya sempat baca-baca, emang secara SOP, bukan SOP ya, pasti kalau kita step by step config, dia ada informasi periodiknya adalah 5 menit. Ya, itu kalau suite di 2900 ya. Atau mungkin, ya emang harusnya kita cek dulu di di halaman Cisco-nya, apakah bisa dirubah atau tidak. Harusnya sih bisa, apalagi sekarang ini kita kan butuh efisiensi dan percepatan lah ya. Karena mungkin ini ya semua fitur itu kan bisa diganti ataupun bisa diimprove dengan adanya sebuah penambahan, dan biasa penambahan itu kan hubungannya nanti ke operating sistemnya ya. Artinya kalau di Cisco kan dia iOS ya, Internet Working Operating System ya. Mungkin kita karena menggunakan 2019 series, OS-nya ya apa sih ini? Versi 15. Ya artinya mungkin kalau memang ada sesuatu yang bisa itu intinya operating system juga menjadi salah satu faktor terkait improvisasi ataupun kemampuan dari sebuah hardware ya. Contohnya
Kita tahu lah kalau kita berbicara Windows jelas beda ya dari dulu zaman Windows 95 sampai Windows 2000 ya. Sorry, Windows 2000, Windows 10 seperti itu ya. Bagus itu kalau misalnya Anda apa namanya bisa dicek-cek seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi di sisi suite 4 konfigurasi sudah masuk. Nah, begitu ini mana sih? Nah, ini ya. Sudah masuk ya. Nah, dan di sisi suite 3 dia hanya cuek. Nah, hanya dia meneruskan saja. Artinya meneruskan saja, meneruskan ke suite 4. Nah, jadi kita tahu informasi VLAN 10 dan VLAN 20 dan beserta nama ID-nya yang ada di suite 4 itu sudah tercatat dalam database VLAN di suite 4. Nah, begitu pula kalau di suite 3 dia diganti posisi VTP transfernya diganti klien ya akan berubah lagi kayak gitu ya. Maksudnya dia ini menjadi enggak transparan ya pasti akan tercatat di sini seperti itu. Jadi sekali lagi VTP transparan ini VTP mode transparan ini tidak akan memberikan informasi database VLAN-nya ke apa namanya dirinya ya. Artinya dia hanya untuk meneruskan saja seperti itu. Jadi begitu pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Kemudian mungkin sesi berikutnya, sesi selanjutnya.